Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 2503010107 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Soal pertama membahas pandangan pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai transfer ilmu melihat pendidikan sebagai kegiatan menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik. Guru menjadi pusat pembelajaran, sementara siswa cenderung pasif dan dinilai dari hasil ujian. Fokus utama dari pandangan ini adalah aspek kognitif. Namun, pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu. Pendidikan juga merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, karakter, serta keterampilan sosial dan moral. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan nasional. Implikasinya di sekolah, jika pendidikan hanya dipahami sebagai transfer ilmu, pembelajaran akan berorientasi pada hafalan dan nilai. Sebaliknya, jika dipahami sebagai pembentukan manusia seutuhnya, sekolah akan menekankan pembelajaran aktif, pendidikan berkarakter, kerjasama, dan keteladanan guru. Dengan demikian, pendidikan ideal adalah pendidikan yang mengembangkan ilmu sekaligus membentuk kepribadian peserta didik. Soal kedua membahas kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik pendidikan di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Dari sisi struktural, kebijakan pendidikan sering bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan kondisi daerah. Selain itu, masih terdapat ketimpangan sarana prasarana pendidikan. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan fasilitas belajar, tenaga pendidik, dan akses teknologi. Kemudian, kualitas dan kesejahteraan guru yang masih belum merata. Guru masih dibebani administrasi yang berat dan belum semua mendapatkan pelatihan profesional yang berkelanjutan. Dari sisi kultural, pendidikan masih berorientasi pada nilai dan kelulusan. Pendidikan sering dipandang hanya sebagai sarana mendapatkan ijazah dan pekerjaan, bukan sebagai proses pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, meskipun tujuan pendidikan nasional menekankan pembentukan karakter, praktik pembelajaran di sekolah masih didominasi ceramah dan latihan soal ujian. Soal ketiga membahas pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial dan hubungannya dengan perubahan sosial. Pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial dengan menanamkan nilai-nilai kritis, rasional, dan inovatif kepada peserta didik. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kondisi sosial. Contohnya di Indonesia, pendidikan literasi digital membantu masyarakat lebih berpikir kritis dalam menyaring informasi dan menghadapi hoaks. Pendidikan vokasi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pendidikan juga dapat menjadi alat reproduksi sosial, yaitu mempertahankan struktur sosial yang sudah ada. Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kesenjangan sosial terus berulang. Contohnya di Indonesia, anak dari keluarga mampu lebih mudah mengakses sekolah unggulan, sedangkan anak dari keluarga kurang mampu sering tertinggal karena keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi alat perubahan sosial, tetapi juga berpotensi memperkuat ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Soal keempat membahas peran lingkungan pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang menanamkan nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sekolah berperan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik melalui pembelajaran dan keteladanan guru.
Masyarakat menjadi tempat peserta didik menerapkan nilai yang telah dipelajari. Jika salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal, pembentukan karakter peserta didik menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, ketiga lingkungan pendidikan harus saling mendukung. Soal kelima, yang terakhir, membahas dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering. Yang pertama, dampak terhadap guru. Guru harus terus menyesuaikan diri dengan kurikulum baru. Hal ini meningkatkan beban pelatihan dan administrasi, sehingga guru kurang fokus pada proses pembelajaran. Yang kedua, dampak terhadap peserta didik. Peserta didik kesulitan beradaptasi dengan perubahan sistem pembelajaran. Materi dan metode pembelajaran menjadi tidak konsisten, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Yang ketiga, dampak terhadap mutu pendidikan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering membuat mutu pendidikan sulit berkembang secara stabil. Kurikulum belum diterapkan secara optimal, tetapi sudah diganti dengan kebijakan baru sehingga arah pendidikan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya dilakukan secara matang, bertahap, dan berdasarkan evaluasi agar benar-benar meningkatkan mutu pendidikan. Demikian penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.